Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Embun di pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, pagi hari ini saya menyapa kembali Ibu Bapak semua. Pagi hari ini tentu sukacita dan tubuh yang selalu diberkati Tuhan. Karena itu, sebelum mempersiapkan diri untuk melangkah dan berkarya di hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk menghayati kembali kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kembali pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan yang terindah. Hari yang baru, tubuh dan kesehatan kami yang baru, Tuhan sudah berikan. Sebelum kami beraktivitas dan menjalankan seluruh panggilan dan pengutusan Tuhan, kami ingin memperlengkapi diri kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-13 ayat 1-4. Penekanannya pada ayatnya yang kedua yang mengatakan, kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa dan kepada semua yang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan bersikap lunak terhadap mereka pada waktu aku datang lagi. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, tidak lemah dan semangat melayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita membahas tentang tulisan Rasul Paulus, seorang penginjil besar pada masa itu. Dia dipanggil Tuhan atau dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu kemudian Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil ke jemaat-jemaat, ke masyarakat dengan budaya Helenisme, atau lebih banyak kepada orang-orang Yunani. Dan karena itu, Paulus berhasil membangun jemaat di mana saja dia melayani. Paulus adalah seorang penginjil yang selalu berhadapan dengan permasalahan-permasalahan jemaat, dan dia pun datang terus dengan rutin. Dia memperhatikan dan peduli kepada jemaat itu. Salah satunya adalah Korintus. Dalam suratnya ini dikatakan di awal ayat pasal 13 mengatakan, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Rupa-rupanya ada banyak orang yang tidak mau dengar-dengaran. Paulus memberi kesempatan kepada orang-orang yang selalu ingin berbuat dosa. Paulus tidak akan marah, tapi setiap kali pelayanan datang ke Korintus sampai ketiga kalinya, Paulus pun memegang ketegasannya sebagai seorang yang tegas di dalam hal pelayanan. Siapa yang mau ikut Tuhan, silakan. Siapa yang tidak, silakan. Dengan demikian, Paulus pun menunjukkan satu tanggung jawab yang teguh untuk menegakkan tentang kebenaran firman Tuhan. Soal iman bukan soal yang kemudian ditawar-menawar. Paulus pun pada akhirnya menegaskan. Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa aku tidak akan bersikap lunak. Itu berarti ada sesuatu yang Paulus ingin tegaskan di jemaat Korintus yang pernah hampir terpecah oleh karena masing-masing mengandalkan manusia. Dan kini Paulus mau tegas di dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, supaya jangan terulang kembali masalah-masalah yang terjadi, yang pernah terjadi di jemaat Korintus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin ketegasan Paulus ini menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwa sesungguhnya waktu yang diberikan Tuhan adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kita memperbaiki. Jangan kita lemah, tapi kita harus terus berpegang teguh, dan kita terus dengan semangat melayani Tuhan. Maka kita percaya kesempatan atau waktu yang diberikan Tuhan kita pergunakan sebaik mungkin. Kita akan mengisinya dengan segala tanggung jawab kita.
yang dipercayakan Tuhan. Mari saudara-saudaraku, Jemaat Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak, mari kita gunakan kesempatan kita. Mari, masih ada waktu bagi kita untuk kita perbaiki, untuk kita berbalik kepada Tuhan. Dan biarlah semua yang menjadi peringatan dari Rasul Paulus kepada kita di masa kini, kita pun akan berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai kita lemah, tapi kita selalu semangat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk Jemaat Pancaran Kasih Depok yang ada di 13 sektor pelayanan. Kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu secara khusus sektor Muria. Kami berdoa untuk Saudari Betty Agustina Pasaribu, keluarga Bapak Birman Siboro, keluarga Ibu Kristiani Budiani, keluarga Ibu Dame Simanungkalit, keluarga Bapak Daniel Putra Rembet, dan keluarga Bapak Devi Christian Misael. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, sektor Nazaret, Ibu Serika Sengke, Opa Sengke, sektor Muria, Ibu Surta Panjaitan, sektor Yerusalem, anak Klavinova de Fretes. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, anak-anak kami yang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati keluarga Bapak Jeffrey Donald Patiasina, keluarga Bapak Sam Latul, dan keluarga Bapak Sakan Marpau. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini atas sukacita pertambahan usia perkawinan mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu yang ada di 13 sektor pelayanan ini. Hari ini kami mau berdoa untuk Bapak Lodwig Parlindungan Manulang. Kami berdoa untuk Saudari Elisa Vialinika Lado Jami, Ibu Hendiani Rosari, anak Felicia Claren Silitonga, anak Jyoti Loreta Hutahuruk, Ibu Alexandra Sariwating, Saudara Noke Valen Pasanea, Ibu Melati Bece Katoce Sumampau, anak Gwen Brenda Kemur, Ibu Sutini, Ibu Istari Ningsi, dan Saudara Reza Ardiansyah. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan, sukacita dalam kehidupan mereka, persembahan syukur yang mereka nyatakan dalam puji-pujian dan apapun yang mereka naikkan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati semua itu. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat. Tuhan berkati diaken penatua pendeta, berkati di dalam sebagai korps kerjasama dalam pelayanan. Tuhan Yesus berkati semuanya. Pendeta-pendeta emeritus, pendeta gereja domisili, Tuhan berkati. Tuhan berkati, beri kesehatan bagi mereka semua. Demikian juga untuk vikaris, unit-unit misioner. Kami berdoa juga untuk BPPJ, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Tuhan memberkati jemaat-Mu dalam pergumulan mereka, tiap pribadi, tiap keluarga. Jemaat sektor Yerusalem dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk pelembagaan. Biarlah semangat itu ada di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu, dan apa yang menjadi pergumulan bersama, Tuhan saja yang menentukan waktu dan segala sesuatunya, karena jemaat-Mu ada karena rancangan Tuhan. Biarlah semua ini berdasarkan rancangan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga
untuk segala sesuatunya. Kami menyerahkan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.